Pernah nggak sih kalian ribet bawa barang-barang kecil kayak handphone, dompet, ataupun kabel pas kalian lagi pergi pas di weekend? Nah, terus lu nggak mau punya tas yang gede-gede banget, maunya yang ringkes, tapi juga tahan air. Bayangin kalau ada sling bag yang ringan, compact, terus juga kompartemennya banyak, dan juga yang paling penting tahan air. Ini dia gue mau bahas 3 sling bag dari Foxco yang bisa nemenin aktivitas lu semua. Yang pertama yang mau gue bahas adalah Foxco yang seri Bergen nih. Nah, dia ini punya dimensi yang ada di sekitar 29 x 18 x 6 cm. Dan punya kapasitas itu yang ada di sekitar 2,5 liter aja ya. Gitu, nggak banyak, tapi menurut gue untuk sekelas sharing bag ini oke banget. Terus juga dari beratnya, ini ada di 200 graman aja. Jadi menurut gue ini bukan tas yang berat karena emang dari segi bahan juga bukan yang tebel-tebel banget. Nah, selanjutnya kalau kita lihat desainnya, bentukannya nih, dia tuh kayak nggak yang kotak gitu, kayak asimetris lah gue bilang ya. Gue nggak tahu sebenarnya nyebutnya apa. Ya bentuknya kalian bisa lihat kayak gini, mungkin kayak tas-tas yang merek sebelah atau bisa bilang kayak unik. Nah, tahu kan yang kayak gitu? Nah, tapi ini lebih banyak kantongnya. Terus juga dia tahan air karena kita bisa lihat dari bahannya. Terus juga dari si sletingnya ini juga udah ketutup rapat banget gitu. Nanti gue akan tes segimana dia kuat sama tahan air gitu. Gue akan tes, terus kita coba langsung masukin aja kali ya. Nih, oh iya by the way, setiap ininya bakal dapat stiker nih. Bakal dapat stiker semuanya sama dari ketiga seri itu, bakal dapat stiker. Nih, ini tuh banyak banget bisa naruh barang. Kayak ini tadi dompet, TWS, dompet juga sebenarnya bisa ditaruh di balik sini atau di sini gitu. Terus juga ini misalnya jam. Terus, nah untuk barang-barang yang kayak bentuknya kayak nggak terlalu geometrikal lah, kayak misalnya ini kan kegulung-gulung nggak terlalu rapih ya. Menurut gue ini masih proper banget dan nyaman ketika apalagi kalau lu maras rapi-rapih gitu, maunya asal masukin aja. Nih, ini gue udah asal masukin dan ini ada GoPro juga. Ini masih proper banget kalau misalnya kalian naruhnya bukan tipe yang naruh rapih gitu. Ini masih proper banget. Nah, selanjutnya kita bahas soal material dari si Bergen ini. Nah, materialnya itu dia pakai nilon frizz atau bisa dibilang 100% nilon dengan ketebalan 200 GSM. Dia juga punya motif unik yang mana kalau kita lihat atau gua lihat dari dekat, mungkin di kamera gua nggak tahu terlalu kelihatan atau enggak. Tapi ini motifnya tuh kayak crinkle gitu ya, kayak punya ada motif crinkle gitu, jadi dia nggak halus, tapi nggak yang kasar banget juga gitu. Ini kalau dari yang udah gue jelasin tadi bahannya, nah tas ini itu udah water repellent ya, atau tidak menyerap air dalam artian kayak ada efek daun talasnya gitu. Jadi kalau misalnya kecipratan air atau kena air hujan itu dia nggak nyerap gitu. Terus juga dari inner liningnya nih, kayak jahit-jahitan di bagian dalamnya juga ini mendukung banget buat ketahanan air supaya barang-barang dalam kita itu ya nggak basah lah. Nah, ini juga aman banget buat kayak hujan ringan ataupun kayak kena cipratan air gitu. Harusnya ini aman banget kayak lu naruh handphone, naruh kamera, kayak tadi gue naruh GoPro gitu-gitu, terus naruh kabel yang mana itu rentan banget sama air, itu harusnya aman banget karena ini udah durable water repellent coating gitu. Nanti gue juga akan tes dengan tas-tas yang lainnya. Mungkin gue nggak cuman tes semprot-semprot air atau cuman kayak kena hujan biasa, tapi gue mau yang agak ekstrim yang bener-bener gue siram, gue basahin gimana ini tuh lebih kuat dari yang tadi disebutin di webnya atau enggak. Mau tes apa namanya? Tes waterproof, nggak waterproof, ini water repellent dari si Foxco Bergen. Ini sebenarnya nggak waterproof tapi dia water repellent. Jadi kita cuman tes percikin aja. Tuh, kelihatan nggak water repellent? Tuh, dia nggak nyerap air. Nah, ini di dalamnya kita udah kasih tisu. Nanti gua akan kasih lihat hasilnya kayak gimana. Ini water repellent ya, kelihatan ya? Kelihatan kameramen? Agak di close up dong bang. Sah. Ini ya, water repellent ya. Tuh. Ya, langsung aja. Kita basahin. Basahin. Close up lagi dong bang. Basah tuh ya, udah disiram-siram basah. Matiin dulu, sama air. Masih kering ya? Coba kameramen ambil, tangan gue basah. Ambil, tunjukin ke kamera. Kalau itu kering, Kering guys. Tadi udah disiram-siram. Nah, untuk strapnya ini cuma dapat satu aja ya, karena
dia tuh cuma satu model dan sangkutannya juga cuma satu model aja, jadi dia nggak dapet kayak misalnya strap yang pendek atau gimana, tapi ini bisa di-adjust panjang pendeknya udah pasti, terus juga bahannya ya standar lah dari nilon, tapi nggak bisa melar dan juga menurutku ini kuat sih harusnya ya. Tapi juga kalau gue nggak bakal bawa seberat itu untuk bisa mutusin ini talinya sih. Terus juga untuk buckle-nya dia udah pakai yang kayak gini. Nah, menurut gue buckle-nya ya biasa aja sih dengan harga yang kayak cuma 150 ribuan. Ini bukan yang kuat banget atau bukan yang berkualitas banget, pakai plastik biasa, bahkan ya gue bisa bilang ini agak kendor kalau tuh ada bunyinya gitu. Terus tapi yang gue suka dan tidak suka sebenarnya itu adalah di hook bagian sininya nih untuk nyangkutin ke si tasnya. Nah, ini bentuknya yang hook kayak gini, snap hook ya. Nah, ini tuh emang durable dan kuat, tapi yang gua suka adalah sebenarnya ketika masangnya aja sih, masang dan lepasnya itu agak susah buat gua kayak gitu. Mungkin kalau orang yang baru pertama kali punya tas yang modelan strapnya kayak gini, ini sih agak susah dipasangin gitu karena emang keras, tapi sisi positifnya adalah dia ini emang durable gitu, tahan lama, asal nggak kita terus buka pasang terus aja. Nah, selanjutnya kita bahas soal paddingannya nih, dia tuh tipis atau paddingannya emang tebel. Nah, buat kayak strapnya, ini dia nggak ada paddingan tambahan, dia cuma tali aja. Jadi mungkin di bahu, ya mungkin ada yang suka, ada yang enggak. Mungkin kalau ada paddingannya bisa lebih empuk, tapi mungkin lebih ribet juga gitu pakainya. Terus untuk bagian bawah, bottom paddingnya, dia nggak ada ya, tipis gitu. Tapi untuk kayak bagian dalamnya, kayak misalnya ada di kompartemennya ini paddingannya lumayan tebal untuk seukuran sling bag yang punya ukuran nggak gede ya, gitu. Terus juga di bagian dalam sini nih, ini juga karena ada kompartemen lagi kan. Nah, antara kompartemen sama ini kan ada sekatnya. Nah, ini juga punya paddingan yang menurut gue ini lumayan tebel loh. Terus juga di bagian sini juga, di bagian depannya, itu juga ada bagi kompartemen yang sekatnya itu antara kompartemen utama dan kompartemen kecil ini, itu juga paddingannya yang lumayan tebel. Tapi di bagian bawah atau di bagian samping, dia itu nggak ada paddingan sama sekali karena emang dari bentuknya aja dia pipih kayak gitu ya. Karena kalau ada paddingan, dia pasti akan menggembung atau membentuk kayak structure yang mana itu bisa berdiri. Dan ini menurut gue enak sih, karena bisa lebih fleksibel untuk naruh-naruh barang gitu. Jadi kayak naruh-naruh barang banyak, mungkin dia akan menggembung ke sini, tapi dia juga nggak akan maksa structure-nya untuk berbentuk tidak semestinya. Nah, selanjutnya yang paling penting nih dalam sebuah tas, yaitu adalah kompartemen dan isinya kayak gimana. Tadi yang pertama kita udah sebutin, udah kita masukin asal-asalan lah ya gitu, seberapa muat ini tas sling bag kecil ini. Nah, untuk kompartemen ya, ini ada main kompartemen. Nah, mungkin lu kelihatan atau enggak ya, nah ini main kompartemen. Nah, terus di dalamnya ini selain ada main kompartemennya, dia ada main pocketnya, yang mana ini mungkin kalau di tas laptop ini kayak tas laptop gitu ya, tapi mungkin ini bisa dipakai buat hal-hal yang lain kayak mungkin handphone atau misalnya dompet gitu kalau misalnya mau ditaruh di kompartemen utama. Terus juga bisa taruh apa ya? Ya sebenarnya sesuka lu aja sih, kayak misalnya mungkin hard disk, mungkin power bank kayak gitu. Terus juga di sini ada kayak mesh-nya gini, ini kayak ada kantong mesh-nya, yang mana ini ada karetnya juga. Kelihatan atau enggak? Nah, tapi ini sih karetnya bukan yang melar banget ya, karena ya nggak terlalu melar juga sih. Ini kayak karet yang kayak stay, atau mungkin ini sebenarnya bukan karet, sorry. Karena ini melarnya cuma dikit banget gitu, ini cuma mesh doang. Ini mungkin bisa dipakai buat kayak naro-naro entah kamera atau TWS biar nggak keguncang-guncang gitu. Terus juga ini ada main kompartemen yang lebih gede lagi. Mungkin ini berfungsi buat ya taruh barang-barang yang emang lebih besar aja kayak gitu. Kayak contohnya si kabel ini nih. Ini kan kabel ini bukan sesuatu barang yang punya geometri rapih ya bilang, karena kabelnya ini kalau gue lilit pasti jadinya berantakan, atau paling rapih cuma jadi bundaran-bundaran gini doang. Daripada lu taruh yang agak susah, ini dia di paling depan ini udah gampang banget karena ini kompartemennya lumayan gede yang paling depan. Selanjutnya ini ada kompartemen yang depan, yang tadi utama, ini ada yang depan. Nah, yang depan ini dia tuh ada, menurut gue ini cuma satu doang, dia nggak ada pocketnya lagi, tapi dia ada karetnya nih. Nah, untuk karetnya ini bisa buat nyangkutin barang-barang yang supaya ya apa ya, mungkin
kayak mungkin pulpen atau alat-alat tulis atau apapun itu yang bisa disangkutin di sini supaya nggak berguncang-guncang. Nah, ini bisa juga. Terus juga dia nggak ada pocket lagi. Jadi taruh kayak misalnya dompet atau hard disk atau apa, ini tuh bisa. Terus juga yang paling gue suka di front pocket ini, di kompartemen yang depan ini, nah ini dia. Ini ada gantungan buat kunci. Nah, ini kepake banget buat gue. Kayak misalnya gue taruh kunci, entah kunci motor, kunci kantor, kunci rumah, ini gue taruh sini. Jadi kalau misalnya gue butuh, gue tinggal copot dari sini doang. Jadi ininya tetap nyambung. Ini mungkin dari atas tetap nyambung. Nah, terus kalau misalnya gue mau naruh lagi ke dalam tas supaya nggak hilang, tinggal. Nah, habis itu ini udah keikat, tinggal taruh dalam aja. Ini berguna banget dan itu gue suka banget fiturnya. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal kompartemen belakang nih. Yang tadi udah yang depan. Tadi depan cukup gede, tapi dia nggak ada pocket-pocketnya lagi. Nah, sedangkan yang belakang, nah ini juga plong nih dari atas sampai bawah kayak yang depan, dari atas sampai bawah. Jadi ini cukup gede, tapi mungkin dari segi jahitannya dia bukan yang tipe yang bisa menampung lebih banyak lagi barang kayak yang di depan. Tapi ini di sini ini banyak pocket-pocketnya nih. Nah, kayak misalnya ini ada pocket utama di bagian belakangnya. Ini gede. Ini banyak buat nyimpen apapun yang kalian bisa simpen di sini. Bentukannya kayak dompet lah ya, kayak dalaman dompet nih. Terus juga ada kayak misalnya kayak buat kartu-kartu kayak e-tol ataupun kayak misalnya kalian buat kartu identitas kalau kalian nggak bawa dompet atau misalnya kalian bawa card holder kayak gitu, ini bisa taruh sini gitu. Jadi gue cukup impress sama tas ini sih dengan yang kelihatan nggak terlalu besar tapi ternyata pocket-pocketnya ini banyak banget dan ini berguna banget buat gua gitu. Ini biasanya kalau gue pakai ya buat naruh jam mungkin, terus juga buat naruh kayak yang tadi e-tol gitu-gitu sih, dan kartu parkir ini nggak hilang ditaruh di dalam sini. Nah, kesimpulannya nih dari tas yang tadi udah gue jelasin yaitu si Foxco Bergen, yang mana pro-nya adalah gue suka bagaimana desainnya dia. Nih, desainnya itu kayak fleksibel lah dengan gaya apapun. Terus juga kompartemennya banyak, isinya juga gede. Terus juga kalau gue mau masukin asal-asalan, gue buru-buru, terus kayak gue masukin asal-asalan itu gampang banget dimasukinnya, nggak susah. Terus juga dari stylingnya tadi gue udah bilang gampang. Terus juga tadi ada fitur kuncinya. Yang ini mana gue suka banget sama fitur kunci ini. Terus juga dari bahannya yang tahan air tadi, karena gue pernah nyoba naik motor, terus tiba-tiba ada hujan, gue udah nggak perlu worry taruh handphone gue di tas ini karena ya udah selagi hujannya nggak deres banget, gue nggak takut, jadi gue terabas aja. Nah, untuk konsnya sendiri nih dari tas ini sebenarnya gue sih sayang, tapi sebenarnya ini minor juga ya, karena ini tuh minim paddingan kayak di bagian bawah atau di bagian samping itu minim paddingan. Terus juga nggak ada paddingan di bagian slingnya atau di bagian tali di bagian bahunya sini nih, yang mana tuh kan kalau tas biasanya ada tuh enak loh, dia tuh lembut di bagian sini. Nah, jadi karena nggak ada paddingan yang tadi gue sebutin, itu agak hati-hati kalau kalian bawa kamera atau bawa handphone atau barang-barang elektronik lainnya ya. Jadi nggak bisa langsung asal dibanting kayak ditaruh blok dengan keras, karena itu kalau misalnya kameranya ditaruh di paling bawah itu udah pasti kena benturan ya gitu. Jadi hati-hati, itu aja sih minusnya. Tapi menurut gue itu minor aja karena gue juga nggak pernah melakukan hal-hal yang kayak gitu. Nah, menurut gue tas si Foxco Bergen ini itu cocok buat kalian yang kayak mau hangout atau misalnya kalian yang suka commuting gitu, misalnya pas weekend kalian suka jalan kayak naik kereta atau misalnya naik motoran kayak gitu tapi nggak mau tas yang bawa yang berat-berat. Nah, ini menurut gue Foxco Bergen ini cocok karena dia pertama ya tadi kompartemennya banyak, terus juga tahan air juga, terus juga ini nyaman banget, terus ringkes juga dipakainya enak, nggak ribet, terus masukin barangnya juga gampang dan bisa banyak juga gitu, dan harganya itu cuma 150 ribuan aja. Jadi kayak udah dapat segitunya dan harganya cuma 150 ribuan, menurut gue ini oke banget sih. Kalau kalian lagi cari tumbler menarik nih, di Wia.id itu ada punya tumbler menarik. Kayak contohnya Kinto nih. Kinto dengan bentuk yang lucu, kalian bisa klik linknya ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Selanjutnya kita bahas tas Foxco untuk seri Nortonnya nih. Nah, dia ini punya ukuran yang ada di 21 x 7 x 12 cm. Dan punya berat itu di sekitaran 300 graman nih yang udah gua timbang. Nah, ini juga bentuknya dari desainnya ini tuh beda sama yang si Bergen yang tadi gue bahas. Bentuknya kotak, terus juga dia punya struktur yang kokoh, jadi bisa diberdiriin ini.
Terus juga ya bisa kita lihat, terus juga punya kompartemen di depan, di tengah, dan di belakang sini. Sama kayak yang sebelumnya. Kayak gitu. Nanti gua akan jelasin dalam kompartemen dan bahannya kayak gimana. Selanjutnya ngomongin soal bahannya nih. Menurut gua si seri Norton ini punya bahan yang menarik, yang mana dia pakai polyfilament fabric yang mereka klaim itu udah waterproof dan juga anti burn atau anti bakar. Nah, ini yang menarik nih, anti bakar. Kapan lagi punya tas anti bakar? Gitu. Terus kalian akan lihat hasilnya, walaupun sebenarnya udah gua tes, dia itu gua nggak berani tes gua bakar ya, tapi untuk yang kayak sundut rokok atau misalnya kayak bara api yang kecil-kecil itu gua tes sih aman. Tapi kalau untuk kayak bakar yang kayak dikorek atau misalnya beneran dibakar dengan api yang besar ya udah pasti kayaknya nggak akan kuat lah ya. Nah, selain anti bakar ya udah pasti ini anti air juga. Nah, kayak si seri sebelumnya si Bergen ini anti air, tapi menurut gua ini lebih proper ya, karena dari segi bahannya ini lebih tebel, lebih terstruktur, juga lebih rapet dari sisi si slating-slatingannya ini. Nanti gue bahas lagi untuk liningannya kayak gimana. Karena gue juga ada tes, gue taruh HP pas hujan-hujanan kayak gitu, ini aman banget. Nah, kalau kita bahas soal inner liningnya, ini dia udah pakai polyester. Dan juga di dalamnya ini ada structure yang lumayan tebel banget gitu. Terus yang nambah bikin ini water resistant lagi atau waterproof lagi, ini dia udah pakai YKK dan juga ini rapat banget. Nah, supaya apa? Supaya ini tidak bocor ketika kalau misalnya kalian habis hujan-hujanan atau misalnya lagi naik motor. Ya emang nggak sengaja hujan-hujanan lah ya, nggak sengaja. Terus masih banyak air yang menempel di sini, itu nggak akan leaking sampai ke dalam. Jadi kalau misalnya kayak bawa kertas-kertas atau bawa alat elektronik, ini masih aman banget. Nah, kalau ngomongin soal strapnya, dia tuh juga sama kayak si seri Bergen, dia cuma dapat satu dan dia nggak ada paddingan di bagian strapnya. Jadi tidak ada support untuk bahu kita si strapnya ini. Tapi walaupun begitu ya sama aja kayak si sling bag sebelumnya, yaitu si seri Bergen. Buat apa? Nggak terlalu penting lah sebenarnya, karena ini juga nggak berat-berat banget, dan juga kita nggak yang harus butuh support banget di bagian bahu ketika kita pakai sling bag yang ukurannya cuma segini doang kayak gitu. Terus selanjutnya ini kita ngomongin soal paddingan. Nah, kita lihat tadi dari awal gue udah bilang, gue udah kasih lihat dari awal, ini tuh bentuknya emang strukturnya tuh bagus banget. Nah, apakah paddingnya juga tebel karena si strukturnya ini kokoh? Nah, sayangnya dia tuh paddingan tebelnya itu untuk di bagian luar itu cuman ada di bagian bawah. Nah, bagian samping atau bagian atas ini tuh dia sebenarnya kayak ada structure, kayak ada mungkin kalau di sepatu tuh bagian heel di bagian sepatu kali ya gitu. Dia masih bisa dibengkokin, tapi ini bukan ada yang paddingan tebel gitu. Jadi dia cuman ada bahan yang kokoh yang emang dia bikin tetap dia kotak kayak gini, tapi itu bukan paddingan atau bukan busa yang tebel banget kayak gitu. Terus juga nih di bagian atasnya nih, di bagian lining di bagian atasnya juga dia nggak ada paddingan apa-apa. Kayak cuman bahan tebel aja gitu. Bahannya emang tebel sih, gua akuin gitu. Nah, selanjutnya yang di bagian luar tadi udah. Nah, untuk paddingan bagian dalamnya, nah ini baru ada banyak gitu. Kalau misalnya kita lihat di bagian main kompartemennya, antara main kompartemen dan kompartemen di bagian luar sini, di bagian depan, itu dia ada paddingan yang tebel banget ya. Ada bagian busa yang tebel banget, yang mana ini bikin kokoh di bagian depannya sini nih. Nah, walaupun di sini nggak ada paddingan apa-apa nih, di bagian depan sini nih buat tunjukin bagian atas. Nih, nggak ada paddingan, tapi di antara si kompartemen utama dan kompartemen di bagian depan, ini ada paddingan yang tebel banget supaya struktur dia bisa kuat dan juga bisa menahan menahan benturan mungkin kayak gitu, lebih aman lah gitu. Nah, untuk bagian belakang juga sama, dia kayak yang depan. Di bagian belakang sini nggak ada paddingan karena dia tebel aja supaya strukturnya. Nah, tapi di antara si main kompartemen dan kompartemen bagian dalam atau bagian belakang, ini juga punya paddingan yang tebel banget untuk menjaga si strukturnya dan juga menjaga barang-barang kita yang ada di dalam. Kayak gitu. Nah, selanjutnya kita bahas si kompartemen Norton ini. Karena sebelumnya kita bahas si Bergen, itu tadi gue udah bahas tentang misalnya gue buru-buru, terus gue masukin sembarangan karena gue buru-buru, itu masih aman. Nah, kalau ini bisa atau enggak? Karena kan bisa dilihat mungkin ini kelihatannya lebih besar kali ya secara sekilas mata, tapi ternyata isinya nggak sebesar itu. Karena kalau kita lihat sendiri, ini kan kompartemennya ada 3, ada main kompartemen, ada yang depan, dan ada yang belakang. Nah, kita bahas yang main kompartemennya dulu nih. Kita lihat, nah ini udah pasti dapat stiker yang tadi gue bilang. Nah,
Di main kompartemennya ini ada kompartemen utama yang gede. Nih, ini mungkin bisa buat taruh HP, power bank, ataupun kamera yang tadi gue bawa, kamera GoPro ya, bukan kamera yang lain. Atau mungkin kamera digital juga bisa, cuman itu pasti agak lebih gede. Terus juga nih ada, ini ada mainnya. Nah, ini ada karetnya. Nah, di bagian dalam sini ada karetnya untuk naruh barang-barang yang mungkin kalian nggak mau keguncang-guncang, ini bisa kalian selipin di sini ya, gitu. Nah, di tengah-tengahnya nih, di dalam main kompartemennya nih kan ada kayak 2 kantong besar ya. Nah, di tengah-tengahnya sekatnya itu dia ada penyimpanan lagi, ada sletingnya lagi. Ini bisa kita buka, ini mungkin kalian bisa taruh kartu ataupun kayak kertas-kertas mungkin yang bisa kalian taruh sini. Dan ini juga dalamnya kayak lebih anti air lagi, jadi mungkin yang ini udah anti air dan di dalamnya ini lebih terproteksi lagi karena ini bagian dalamnya ini tebal. Jadi mungkin kertas-kertas yang penting atau apapun itu yang nggak mau kalian kena air dan nggak mau luntur bisa ditaruh di situ. Gitu. Terus selanjutnya di kompartemen yang tadi yang kita bahas ini yang bisa kita taruh handphone, terus GoPro ataupun power bank, ini juga di sini ada tempat kartu. Nah, ini modelnya kayak dompet gitu ya. Yang ada berapa nih? Ada 1, ada 2, 3, 4. Nah, di sini juga ada nih, 1, 2, 3, 4. Jadi penyimpanan kartunya di sini ada 8 yang kalian bisa taruh. Gitu. Terus juga di sini dia ada penyimpanan lagi. Nah, yang mana ini mungkin bisa kalian pakai buat dompet atau apapun yang bisa kalian taruh sini yang bentuknya nggak terlalu tebal ya. Tapi karena dia punya, kita bahas ini dulu deh. Kita bahas si bagian depannya dulu. Nah, untuk bagian depannya, ini sebenarnya nggak gede-gede banget ya. Jadi karena dia udah gede di bagian sini dan banyak pocketnya di bagian main kompartemen, jadi di bagian depannya ini nggak ada apa-apa. Cuman pocket biasa aja, cuman kompartemen biasa aja yang nggak terlalu besar dan mungkin ini bahkan ditaruh dompet pun ini agak susah. Kayak terlalu mepet banget, bahkan ini nggak bisa tuh untuk dompet. Mungkin untuk card holder bisa, tapi untuk dompet ukuran kayak gini, ini nggak bisa sama sekali. Gitu. Terus juga di bagian belakang, nih, bagian belakang juga sama. Ini nggak bisa taruh kayak dompet. Ini juga nggak bisa, karena mungkin ngorbanin yang ini yang udah besar, jadi ngorbanin si depan dan belakangnya aja. Ini tuh kayak maksa banget susah banget buat nih bisa lihat susah banget buat ini. Bisa tapi maksa banget, gitu. Dan abis itu udah nggak bisa masukin apa-apa lagi karena itu udah penuh banget untuk dompet yang seukuran ini dompet normal lah ya, dompet normal laki-laki kayak gitu. Apalagi dompet perempuan yang kayak lebih tebal lagi, misalnya itu dia nggak bisa ditaruh di depan dan belakang kayak gitu. Nah, untuk use case-nya di penyimpanan ini kita balik lagi ke main kompartemennya ya, karena menurut gua yang bagian depan dan bagian belakangnya nggak terlalu bisa diharapin sama gua. Nah, kalau yang si Bergen yang sebelumnya itu kan tadi gue udah bilang kayak pas lagi buru-buru atau misalnya gue telat kesiangan itu kan gue siap-siap pasti cepet-cepet juga ya, jadi gue nggak bisa rapi-rapi ini naruhnya ini di mana, jadi gue asal masukin. Nah, itu gampang banget karena emang dari segi bahannya juga emang nggak terlalu tebal dan lebih fleksibel dari segi bentuk tasnya. Nah, tapi kalau ini bentukannya aja udah kotak, kita lihat pasti strukturnya juga udah kokoh, dan pasti struktur kokoh ini pasti dibarengi dengan paddingan yang tebal. Apakah dalamnya sempit atau enggak? Nah, ini gue bakal share. Menurut gue, ini tuh nggak bisa yang kayak si Bergen ya. Kayak misalnya masukin asal kayak, cepet-cepet nih. Misalnya masukin kayak gini. Kayak terus misalnya nih ada TWS, terus gue masukin asal gitu karena gue buru-buru gitu. Terus ini gue mau bawa kamera juga karena gue butuh gitu. Tapi gue buru-buru. Nah, ini susah ya. Apalagi, udah HP. Nah, gini udah susah nih. Nah, udah susah masukinnya. Jadi butuh effort lebih dibanding si Bergen yang tadi untuk si Norton ini. Kalau misalnya use case-nya kalian buru-buru. Tapi kalau misalnya kalian naruhnya rapi, misalnya kalian punya waktu atau misalnya ya kalian nggak buru-buru lah, nggak kesiangan bangunnya, ya bisa dirapihin sih. Cuman emang karena dia paddingannya tebel, menurut gue dia juga nggak bisa naruh barang-barang yang emang bisa dibilang secara geometrikalnya itu nggak bagus. Kayak misalnya mungkin ini kotak dan pipih, ini secara geometri ini bagus untuk ditaruh di sini. Dan ini juga sama kotak. Jadi kayak konsisten gitu bentukannya. Kayak misalnya taruh sini. Atau mungkin handphone juga sama. Handphone juga kita bisa taruh karena pipih kan. Kayak gitu. Ya ini juga udah susah nih. Nah, ini juga udah susah.
kayak gitu. Tapi emang harus ditata-tata ulang sih. Tapi kalau misalnya kayak nah, kalau misalnya kayak kabel charger kayak gini, nah ini mungkin kita bisa taruh, tapi ini jadinya berantakan. Jadi kayak space-nya jadi berkurang banyak kalau misalnya kita taruh sesuatu yang dengan bentuk yang tidak beraturan ya, bisa dibilang kayak gitu kali ya. Nah, agak susah tuh. Ini baru kayak kita bisa taruh handphone di sini. Nah, jadi emang harus bener-bener rapi dan harus dipikirin kita mau naruh apa aja supaya kompartemen-kompartemennya dan isinya ini bisa kepake secara useful atau secara cukup lah, maksudnya nggak yang kayak kurang ataupun nggak yang sampai dempet-dempet banget gitu. Tapi emang kekurangannya dia harus ditata lah gitu ibaratnya. Nah, untuk kesimpulannya tentang si sling bag Norton ini dari Foxco, ini gue sukanya pro-nya adalah karena dia anti airnya itu lebih advance ya, kayak kena hujan yang lebih heavy itu lebih aman, pokoknya paddingannya lebih tebal dan juga lebih terproteksi lah barang-barang yang kalian taruh di dalam. Terus juga ya udah pasti dia anti burn walaupun tidak ada, maksudnya gue untuk apa gitu kebakar juga gue nggak akan ngebakarin diri atau misalnya membakar tas ini gue juga nggak akan. Tapi kalau misalnya kayak kesundut atau itu masih aman. Itu yang gue suka. Nah, yang gue suka adalah capacity-nya yang sangat limited. Yang mana kompartemennya banyak tadi. Itu termasuk pro. Kompartemennya banyak, kalian bisa naruh kartu, kalian bisa naruh apa. Tapi mengorbankan fleksibilitas untuk naruh. Jadi nggak bisa terlalu banyak naruh barang. Jadinya sebenarnya walaupun kompartemennya banyak, tapi kapasitasnya jadi kecil. Karena pertama tadi paddingannya tebel, terus juga bentuknya yang emang udah kokoh kayak cuman kotak tok gini. Kalau misalnya kita taruh lebih banyak kan akan menggembung dan itu akan susah juga untuk ditutupnya nantinya kayak gitu. Jadi itu yang gua nggak suka sih. Tapi dari segi harganya dia ini ada di 160 ribuan. Yang mana dengan harga segitu dan gue dapat fitur yang tadi anti air yang udah lebih advance dan juga anti bakar, itu gue suka banget sih sama bahannya. Tapi sisanya dari capacity-nya itu gue kurang banget. Kita pernah bahas nih perbandingan antara tas Bellroy dan juga tas Prechiero. Kalian bisa klik link yang ada di atas ataupun link yang ada di deskripsi di bawah. Nah, tas yang terakhir yang mau gue bahas yang dari Foxco adalah Foxco Midway. Yang mana sebenarnya dari bentuk ini mirip banget sama si Norton, bentuknya kotak. Tapi dia ada kayak semacam ya sentuhan-sentuhan lain lah dari si beda, walaupun bentuknya sama tapi dia punya desain yang beda gitu dari si seri Norton. Nah, dimensinya itu ada di sekitar 22 x 7 x 14 cm dengan berat itu sedikit lebih berat dari yang si Norton dan emang lebih berat juga dari si Bergen, itu ada di 350 gram aja. Nah, walaupun emang lebih berat tapi ya sebenarnya nggak terlalu berat-berat banget sih kayak gitu. Nah, kalau kita ngomongin material dari Foxco Midway ini, dia itu punya material yang sama kayak yang si Norton, yang mana udah pakai polyfilament fabric, yang mana itu udah waterproof dan juga anti burn atau anti bakar. Nah, ini juga udah gua tes dengan api-api kecil dan bukan api besar yang gua harus bakar. Nah, ini juga emang aman dan juga udah gua tes air juga ini emang aman lah, lebih proper lah. Dan ini amannya itu sama kayak yang si Norton tadi. Cuman emang yang beda cuman dari desainnya aja gitu. Terus juga kalau kita ngomongin soal zippernya juga ini udah YKK sama kayak yang si Norton tadi gitu. Udah YKK dan ini rapat banget. Terus juga kalau misalnya kalian kehujanan, terus juga banyak air yang kayak masih menempel gitu, itu juga nggak akan rembes ke dalam, nggak akan leaking lah bisa dibilang kayak gitu. Karena emang dia udah rapat dari segi sleting yang paling mudah untuk masuk, ini udah rapat banget nih, bisa dilihat. Ini rapat banget dan sletingnya juga udah YKK. Nah, selanjutnya kita ngomongin soal strapnya nih. Untuk strapnya dia punya bahan yang sama, ya dia punya bahan nilon, tapi nggak sekasar kayak si Bergen, tapi juga ini lebih halus daripada si Norton tadi. Terus juga dari ukurannya dia emang lebih besar daripada si strapnya si Norton ataupun si Bergen itu. Nah, untuk strapnya juga kita dapat dua. Untuk yang panjang, biasa kayak gini, yang panjang yang buat di sling, dan juga untuk yang dipakai di bawah-bawah nih, pakai tangan nih. Nah, kayak gini. Nah, dia tuh nggak pakai buckle ya untuk yang si main strapnya ini, tapi dia udah ada paddingan di bahu nih. Yang tadi gue bilang kalau yang sebelumnya si Norton dan Bergen itu nggak ada, untuk yang si Midway ini dia ada. Nah, menurut gue dengan plus minus sih, kayak ini lebih nyaman dipakainya, tapi di sisi lain juga agak lebih ribet untuk nyimpennya karena ini juga besar
Dan kalau dilipat juga ya nggak seringkes itu, jadi emang lebih ribet aja dari segi penyimpanan dan ya lebih nggak enak lah gitu. Tapi kalau untuk dipakai, ini plusnya adalah nyaman. Nah, selanjutnya untuk strap yang kedua, ini nilonnya dia lebih kasar daripada yang si main strapnya. Nih kita bisa lihat. Lebih kasar dan ukurannya juga lebih kecil. Fungsinya apa? Supaya kalau kita mau bawa pakai tangan doang kayak gini. Nah, dua-duanya juga udah pakai ini kayak pengaitnya yang udah snap kayak gini nih. Ini dia udah kuat banget. Ya, tapi itu tadi dia emang agak keras untuk dipasang dan dicopotnya. Jadi kalau misalnya kalian baru pakai, mungkin ya emang akan kerasa lebih berat lagi, lebih keras lagi gitu. Nah, yang paling ditunggu nih soal kompartemennya kayak gimana? Apakah sama kayak si Norton atau dia lebih mirip Bergen karena dia dari bentuk aja udah mirip banget sama si Norton ya? Apakah dia akan susah juga untuk dimasukin barang-barangnya ataukah harus rapi juga? Atau kayak kalau misalnya kayak si Norton yang males-malesan bisa kalian masukin sembarangan? Nah, kita bahas. Untuk di main kompartemennya, nih kita bahas main kompartemennya. Atau mungkin ini terakhir kali ya, ini mainnya ini terakhir. Kita bahas dari si frontnya dulu nih. Untuk frontnya, kalau misalnya yang si Norton tadi itu cuma slating doang, nah ini tuh dia ada kayak, nah bukaannya yang mana ini pakai magnet. Nah tuh, ini gampang banget. Dan ini ngepas karena emang dia udah berstruktur, jadi dia nggak geser-geser, nggak gampang geser. Jadi kalau dipasang gini, dia udah langsung kepasang gitu. Ya selagi nggak ditarik paksa, ini dia kuat kok kayak gitu. Terus juga dalamnya ini ada slating. Nah, yang mana di dalamnya apakah besar kompartemen yang depan? Sayangnya nggak terlalu besar ya. Nah, untuk yang depan ini nggak terlalu besar, ya paling cuma bisa naruh kayak kartu-kartu atau mungkin cash atau mungkin apa dompet. Kita coba dompet. Nih, dompet yang berbeda yang tadi, ini lebih besar ukurannya. Nah, ini ngepas banget. Tuh, ngepas banget. Nah, untuk kalau dompet yang tadi, kita bisa ambil dari sini. Kita coba ya dompet yang tadi. Nah, ini juga bisa juga nih. Untuk dompet ukuran normal, ini akan susah banget ditaruh di bagian depan sini. Jadi nggak cocok buat dompet, tapi mungkin untuk card holder atau misalnya kartu-kartu tanpa dompet, itu bisa banget. Atau mungkin buat cash kali ya. Tuh, atau handphone, kita coba handphone. Nih, di bagian depan, handphone bisa, tapi emang susah banget. Untuk handphone ukuran yang kayak sekitar ya ukuran iPhone 12, iPhone 13 kayak atau mungkin ukuran yang sama itu masih bisa, tapi emang agak maksa ya, apalagi kalau kalian pakai casing yang tebel kayak gitu. Nah, selanjutnya kita ngomongin si kompartemen yang belakang. Nah, kompartemen yang belakang dia cuma slating biasa doang, walaupun dia sebenarnya ini kayak ada sayapnya nih buat nyantolin si strapnya, tapi dia sebenarnya kompartemennya juga ini lebih besar, sedikit lebih besar dari punya yang si Bergen. Sedikit lebih besar. Nah, kita coba taruh dompet di belakang. Gue nggak tahu sebenarnya secara use case, gue nggak pernah naruh dompet di belakang sih, karena biasanya karena ribet ya, dia ada di bagian dalam atau di yang bagian nempel sama badan. Jadi gue jarang banget. Jadi biasanya itu gue taruh hal-hal yang jarang banget gue sentuh, kayak misalnya powerbank. Powerbank itu gue taruh sini. Nah, untuk dompet itu bisa. Nah, lebih proper. Nah, kayak gitu. Cuman kalau misalnya kalian naruh dompet yang nggak mau di sini, kayak karena kan kita dompet sering ngeluarin ya gitu. Kalian nggak di kantong ataupun di tas. Mungkin powerbank. Powerbank itu kan mungkin sekuran handphone. Nah, ini gampang banget. Nah, paling powerbank itu sedikit lebih besar lah ya. Ini masih bisa. Karena powerbank gue itu sekuran handphone. Jadi gue biasa naruh di belakang dan ini aman banget. Kayak gitu. Tapi tidak dengan kabelnya ya, cuman power bank aja. Karena kalau udah kabelnya pasti dia akan numpuk banget dan akan susah ditutup slatingnya. Kayak gitu. Nah, selanjutnya untuk main kompartemennya nih. Nah, dia ini banyak banget kompartemennya kayak yang si Bergen. Yang pertama, nah dia ada kayak kompartemen lebih kecil. Nah, ini baru bisa kayak kalian taruh dompet nih. Nah, walaupun sebenarnya ini juga nggak proper juga nih untuk pakai dompet, tapi untuk kayak misalnya dompet kalian yang lebih kecil, card holder atau misalnya kalian cash, itu bisa ditaruh di sini atau hal-hal yang kecil kayak misalnya kunci-kuncian. Ini kayak misalnya kunci taruh sini karena lebih ya biar nggak kecampur-campur yang lain, nggak ngegesek-gesek benda lain, itu bisa kayak gitu. Terus juga ini tempat kunci kenapa? Karena nah ini ada fitur yang gue suka juga nih yang kayak si Bergen. Nah dia tuh tinggal copot. Kuncinya kalian taruh sini. Nah, kalau udah,
tinggal kalian pasang lagi gampang. Tuh, kayak gitu. Nah, ini untuk kunci-kuncian ditaruh di tempat khusus supaya nggak bergesekan sama yang lain. Terus juga ini main kompartemennya, dia tuh ada ya loose gini kosong, ini buat taruh handphone, buat taruh mungkin kabel, gitu-gitu. Cuman ya emang kabel agak susah ya, karena yang tadi gue bilang punya geometri yang nggak terlalu lurus lah gitu, karena kan lilitan kabelnya itu makan tempat, bisa dibilang kayak gitu. Tapi di sini ada kayak tempat-tempat kartu banyak, nih. Dia ada 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sebelah kiri juga ada, jadi total ada 8 ya untuk kartu aja. Terus kalian juga bisa masukin cash, karena dia juga apa ya, kayak sempit lah gitu. Jadi kalian kalau misalnya masukin cash itu masih aman gitu. Terus selanjutnya, ini yang lebih besar, dia sama antara kompartemen yang ini dan yang gede ini, dia tuh ada sekat yang ini bisa dibuka sletingnya. Kayak gitu. Ada tempat lagi nih. Nah, tempatnya ini dalamnya juga kayak ada bahan keras yang dimana ini lebih melindungi dari si mungkin air atau apa gitu. Jadi buat barang-barang yang kayak kertas-kertas atau mungkin apa, uang kali ya, uang, biar nggak lebih terproteksi dari basah, ini bisa ditaruh di sini. Walaupun sebenarnya bagian luarnya juga udah tahan air kayak gitu. Nah, terus juga ini ada karet. Nah, kalian bisa taruh hal-hal yang kalian nggak mau goyang-goyang, atau misalnya kalian mau tetap stay atau tidak mau terbentur-bentur, ini bisa kalian sangkutin di sini. Nah, untuk pro-nya dari tas ini itu adalah ya tadi dari bahannya sama banget kayak yang si Norton ya. Bahannya anti air dan juga anti bakar. Dan juga plusnya adalah menurut gua dari sini nih. Nah, ini desainnya menurut gua lebih apa ya? Lebih variatif dibanding yang si Norton tadi gitu, walaupun dia punya bahan yang sama. Terus paddingannya juga tebel. Nah, tapi tapi cons-nya adalah yaitu tadi sebenarnya dia punya penyimpanan yang harus rapih bisa dibilang, walaupun kompartemennya banyak, tapi penyimpanannya itu nggak terlalu besar karena emang terlalu banyak sekat-sekatnya. Jadi kalian nggak bisa fleksibel naruh apapun. Tapi dengan untungnya dengan hal itu adalah bisa naruh barang-barang yang spesifik tapi nggak goyang-goyang. Kayak misalnya kalau misalnya nggak ada kompartemennya, itu kan pasti akan keguncang-guncang lebih mudah dan akan kegesek-gesek lebih mudah. Tapi kalau ini kayak misalnya ini ada karetnya, di dalam ada karetnya, itu lebih aman seharusnya. Jadi itu pros-nya. Dan cons-nya ya itu tadi, nggak bisa naruh barang-barang yang emang banyak ataupun yang kayak lagi buru-buru, kayak terus naruh asal-asalan kayak gitu, itu agak susah gitu. Jadi butuh waktu untuk butuh effort dan butuh waktu untuk nyusun barang-barang yang ada di dalam sini. Nah, untuk harganya sendiri itu ada di 180-an. 180-an udah dapat 2 strap, terus juga bisa gayanya bisa macam-macam. Walaupun ini sling bag tapi dia bisa kita macam-macamin karena dia lubang strapnya ada banyak. Terus juga dengan bahannya yang emang udah proper, menurut gue dengan harga segitu gue suka banget sama si tas ini ya gitu. Walaupun dari segi desainnya ini agak tactical, agak ribet, tapi ya nggak apa-apa lah ya, dan juga ada paddingannya gitu. Kalau kalian lagi cari tumbler kopi nih, kalian bisa cek video yang pernah kita bikin, yaitu bandingin tumbler kopi dari yang murah sampai yang mahal. Kalian bisa klik video yang ada di atas ataupun yang ada di deskripsi di bawah. Setelah gue nyobain 3 sling bag dari Foxco, gue dapetin kalau misalnya ketiga tas ini punya kayak karakter masing-masing, karakter yang berbeda dari masing-masing tas. Nah, untuk yang si Bergen ini lebih kayak casual. Terus juga kalau misalnya kalian pakai outfit yang mana kayak lebih casual atau misalnya lebih rapih, menurut gue ini cocok banget karena ini lebih fleksibel untuk segala macam outfit kalau menurut gue loh ya, kayak gitu. Terus juga dari segi bahannya dia nggak terlalu berat, dia yang paling enteng, bahannya tipis, lebih fleksibel untuk gue yang mana gue naruhnya agak suka sembarangan kayak gitu. Ini aman banget, walaupun gue masih bisa naruh, dan gue masih bisa naruh kayak kamera atau handphone tanpa tergesekan karena ini ada sekatnya juga. Terus juga di bagian depannya juga yang tadi gue bilang, dia lebih fleksibel untuk naruh barang-barang yang punya bentuk yang tidak beraturan, kayak misalnya kabel ataupun apapun, misalnya kayak kacamata gitu gue taruh, itu kan bentuknya agak aneh ya geometrinya, jadi ini bisa enak banget. Nah, ini menurut gue apalagi punya si fitur yang si kunci ini gue suka banget. Jadi kemana-mana kalau gue pakai ya gue tinggal taruh aja. Nah, itu gue suka banget. Nah, selanjutnya untuk yang si Bergen ini, ini Bergen. Ini Bergen ini menurut gue nih lebih
lebih simple, lebih ringkes, lebih untuk dari segi gaya. Menurut gua kalau kalian gayanya kayak rapih yang orang-orang kantoran atau misalnya kayak misalnya apa ya? Mungkin anak-anak yang skena gitu atau misalnya ini menurut gue lebih lucu ya. Dia tuh bisa segala macam outfit tapi dengan bentuk yang kotak gini lebih lucu. Mungkin tidak yang terlalu maskulin. Jadi kayak di tengah-tengah gitu. Ini menurut gue lebih oke lah, lebih lucu gitu untuk dipadu-padankan dengan baju-baju kalian gitu. Tapi dengan minus ya itu tadi dengan kompartemennya banyak tapi punya penyimpanan yang tidak banyak gitu dan susah juga untuk dimasukin. Dari segi bentuk sih gue sebenarnya favoritnya ini ya gitu, tapi dia pertama nggak ada kunci dan juga masukinnya susah, jadi kayak ya daripada dari looks-nya doang gue jadi jarang pakai ini walaupun gue harus pakai ini. Tapi dari ketiga barang ini gue paling sering pakai yang si Bergen tadi. Nah selanjutnya yang terakhir ada si Midway. Nah Midway ini yang paling fleksibel untuk dari segi pakainya ya. Kayak kalian dapat 2 strap, kalian bisa dipegang, terus misalnya kalian bisa di sling bag ataupun jadi kayak waist bag. Karena ini apa ya, pengaitnya tuh ada banyak, jadi bisa waist bag, bisa sling bag dan juga bisa kalian pegang jadi handbag kayak gini gitu. Nah dari segi penyimpanannya juga ini lebih fleksibel dari si Bergen tapi tidak se-fleksibel lebih fleksibel dari Norton tapi tidak lebih fleksibel dari si Bergen. Nah karena ini punya kapasitas yang sedikit lebih besar dari si Norton. Dan juga dia punya tempat kunci sendiri, yang mana ini yang tadi gue bilang gue suka banget gitu. Nah dari segi style, menurut gue ini gue nggak terlalu suka jujur. Dari segi desainnya gue nggak terlalu suka, walaupun ini lebih kotak dan kalau misalnya si Norton tadi gue suka karena lucu, tapi entah kenapa ini tuh bikin apa ya, terlalu simple jadi nggak ada kayak tidak raw aja gitu, kayak terlalu simple jadi nggak ada kayak sesuatu yang dilihatnya tuh ya udah gitu, kayak sebenarnya wajar aja dan gue jujur nggak terlalu suka. Tapi itu balik lagi itu selera. Dan juga menurut gue ada sayap di bagian sini untuk bagian strapnya, ini menurut gue agak ribet. Walaupun sebenarnya ini fungsional tapi mungkin bisa aja ditaruh di bagian sini, dijahit di sini, karena untuk strap pinggirannya ini tuh nempel di bodinya ya. Nah sedangkan untuk yang belakang ini tuh dia kayak ada buat coakan kayak gini, terus dia bisa kayak gini untuk naruh si sletingnya ini. Menurut gua sih kayak agak kurang apa ya, kayak lebih ribet ya. Kayak kenapa nggak ditaruh di depan sini aja terus sletingnya nggak apa-apa taruh di sini, karena kan itu juga akan tersembunyi juga gitu. Jadi menurut gua ini agak ribet dan gua agak males pakainya karena ini. Nah ada si paddingnya di bahu. Walaupun sebenarnya nyaman dipakai, tapi untuk naruh dan untuk pakainya agak ribet. Kayak misalnya mau dilepas kalau kita mau makan, atau misalnya mau kita lagi naik mobil gitu, misalnya lagi naik gokar atau lagi naik kereta, terus kita mau lepas, kita mau taruh di pangku, ini agak ribet nih naruhnya. Nah, kayak gitu. Nah, dari ketiga tas ini, ya udah pasti yang paling gue suka adalah si Norton ini. Tadi gue udah sebutin, dari fitur-fiturnya lebih fleksibel dan juga ada tempat kuncinya. Juga masih water repellent walaupun dia bukan yang tahan air banget, lebih tahan air yang kedua tadi, tapi ini udah cukup banget buat gue dan ini lebih kayak kalau misalnya stylenya kayak raw gitu, ini masih masuk kayak gitu. Nah dari ketiga tas yang tadi udah gue bahas, Foxco Bergen, terus Norton dan juga ada Midway, kalian lebih suka yang mana nih? Kalau gue tadi kan udah yang paling gue suka adalah yang si Bergen ya. Nah kalau yang kalian bisa tulis di kolom komentar kalian lebih suka yang mana dan kalian pakai untuk apa. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Kalian bisa dukung channel ini dengan cara beli tas-tas yang tadi gue review di wiya.id. Kenapa di wiya.id? Karena lebih cuan di wiya.id. Bisa cicilan 0% sampai dengan 24 bulan. Gue Noval, see you in next video guys.